Perempuan tua istana. Kita tinggalkan cerita Tajudin dan Mamu. Sekarang kita kembali ke istana untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Siti dan Zain. Petang itu, Siti dan Zain kembali ke istana tanpa seorang pun menaruh curiga pada penyamaran mereka sebagai laki-laki. Mereka tanggalkan pakaian samaran mereka dan duduk beristirahat menghilangkan penat. Siti dan Zain tiba-tiba merasa resah dan bingung. Mereka tidak tahu penyebabnya. Mereka juga tidak mengerti apa yang telah menimpa diri mereka berdua. Sebenarnya resah yang bergelayut di balik pancaran sinar kecantikan dan keanggunan mereka itu disebabkan oleh kejadian yang baru saja mereka alami. Mereka sangat penasaran, ingin tahu lebih jelas siapa sebenarnya kedua gadis yang pingsan itu. Di samping itu, mereka dilanda perasaan aneh terhadap kedua gadis yang bahkan belum mereka kenal itu. Perasaan itu berupa belas kasih, kagum, dan cinta yang mulai bersemi. Begitulah pikiran tentang gadis-gadis yang pingsan itu berangsur-angsur mulai menguasai khayalan Siti dan Zain, menembus relung hati paling dalam. Keduanya tidak bisa lagi dijumpai di kamar atau di ruang-ruang lain kecuali di sudut bagian atas istana tempat mereka saling bercerita lirih-lirih perihal peristiwa di pesta musim semi itu. Juga tentang getar jiwa yang kini mereka rasakan. Tak seorang pun penghuni istana memperhatikan gelagat kedua putri ini, kecuali pelayan mereka yang sudah tua, Hailanah. Jadi nama pelayannya itu Hailanah. Pembantu ini memang sudah rentak, tapi tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Wajahnya keriput dan pucat, tapi masih tetap terlihat sehat. Tenaganya memang tidak sekuat dulu lagi, punggungnya sudah membungkuk, tapi kecerdasannya tidak kalah dibanding anak-anak muda yang penuh gairah. Perempuan tua itu selalu memperhatikan keadaan Siti dan Zain yang tak lazim sepulang keduanya dari pesta musim semi. Di satu pagi, si perempuan tua meminta izin masuk ke kamar Siti dan Zain. Kedua kakak beradik itu bertafakur seperti menanggung beban berat, gelisah dan risau. Perempuan tua mendekat dan berlutut. Tuan Putri, demi jiwa yang rela hamba korbankan, semoga Tuhan senantiasa menjadi pelindung kalian berdua. Kalian berdua adalah manusia yang luhur dan benih yang selalu dirindukan oleh setiap sanubari. Tapi mengapa hamba merasa istana ini begitu sunyi dan redup sebagian sinarnya? Sejak Tuan Putri kembali dari pesta musim semi dalam keadaan membisu dan lesu seperti sekarang ini. Bolehkah hamba bertanya, rahasia apa yang Tuan Putri sembunyikan hingga menyebabkan Tuan Putri menjadi seperti ini? Apakah karena Tuan Putri sudah menenggak minuman yang memabukkan? Siapa tahu hamba bisa membantu, bahkan kalau perlu hamba akan gunakan kekuatan magis yang selama ini hamba sembunyikan, kata perempuan tua itu panjang lebar. Siti dan Zain berbaku pandang, seolah-olah saling meminta pertimbangan untuk mengungkapkan perasaan mereka pada perempuan tua itu. Perasaan kami resah seperti terimpit. Kami tidak tahu penyebabnya. Intinya kami merasa gelisah, sahut Zain. Perempuan tua yakin Siti dan Zain menyembunyikan sesuatu dan sesuatu itu terkait gelora cinta dan benih-benih asmara yang sedang bersemi di jiwa mereka. Karena demikianlah yang biasa terjadi di kalangan anak-anak muda. Dimulai dari saling berpandangan dengan penampilan yang indah dan memukau, saling menyapa lalu memperkenalkan diri hingga timbul benih-benih cinta. Perempuan tua mendekati Siti dan Zain. Tampaknya Tuan Putri belum menyadari Allah telah menganugerahkan kecantikan dan keelokan luar biasa bagi Tuan Putri. Seluruh kemegahan dan kemuliaan di dunia ini jika disandingkan di sebuah singgasana, niscaya Tuan Putrilah yang akan menjadi padanannya. Seluruh keindahan di jazirah ini tunduk merunduk di hadapan Tuan Putri. Kalau boleh tahu, siapakah orang yang telah berhasil mencuri hati Tuan Putri?
Mengapa Tuan Putri tidak ceritakan saja kepada hamba? Penyebabnya bukan seperti yang kau duga. Kami bingung karena sesuatu yang lain. Kalau masalah cinta kami bisa jelaskan padamu agar kau dapat menanganinya dengan kepandaian dan kecerdikanmu. Tapi ini masalah teka-teki yang sulit dijawab. Kami sama sekali tidak mengerti. Yang bisa kami jelaskan padamu hanya peristiwa yang kami alami dan apa yang kami lihat di pesta musim semi itu, jawab Siti. Perempuan tua mengubah posisi duduknya. Sebelumnya ia duduk bersimpuh, sekarang ia bersila, menghadap wajah Siti. Coba Tuan Putri ceritakan. Mudah-mudahan hamba bisa menguak misteri itu dan memecahkan teka-tekinya. Ragu-ragu Siti bercerita. Ketika sedang berjalan di pesta musim semi, di antara rerumputan dan semak-semak, tiba-tiba kami dikejutkan oleh dua gadis yang kecantikan dan kelembutan mereka belum pernah kami lihat sebelumnya. Keduanya melangkah gontai ke arah kami. Tatapan mata mereka tajam sampai setelah keduanya makin dekat, mereka ganti tercengang, lalu terhempas ke tanah. Kami mendekati mereka agar lebih jelas melihat wajah mereka, tapi kami tidak kenal mereka sama sekali. Penampilan dan pakaian yang mereka kenakan juga tampak ganjil. Sesaat kami terpaku di depan dua gadis yang tak sadarkan diri itu. Tiba-tiba kami merasa sadar. Tiba-tiba kami merasa ada sesuatu yang merasuk ke dalam jiwa kami. Sesuatu itu berputar-putar cepat mengelilingi hati kami, lalu menetap di lubuk yang paling dalam. Kami berdebar-debar, berbagai perasaan berbaur menjadi satu. Termasuk diantaranya perasaan kasih dan cinta. Mereka berdua bagai dua cawan bening terindah dan kami berdua adalah arak yang berada di dalamnya. Mereka seperti dua lentera indah dan kami berdua adalah cahaya yang menyala-nyala di ujung sumbunya. Mereka bagai cermin yang berkilau gemerlap dan kami adalah matahari yang memantulkan cahayanya. Lalu kami tinggalkan mereka berdua begitu saja. Kami tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Bahkan kami juga tidak tahu apakah peristiwa itu benar-benar terjadi atau hanya sekadar mimpi di antara sekian mimpi alam yang diberikan sedemikian indah kepada kami. Yang diberikan sedemikian indah kepada kami. Hailana, si perempuan tua, menundukkan kepala, menatap lantai. Ia terkesima oleh cerita yang baru didengarnya. Kemudian ia mendongak dan mematap Siti dan Zain. Tuan Putri, hamba kira semua yang Tuan Putri ceritakan itu merupakan mimpi indah, bukan kejadian sebenarnya. Apalagi jika hati Tuan Putri tertambat pada dua gadis itu, bukan pada salah seorang pemuda yang bergabung dalam kumpulan orang banyak. Mustahil, Tuan Putri. Itu bisa terjadi kalau Tuan Putri berharap anak-anak Tuan Putri kelak seperti dua gadis itu. Siapa yang percaya dua gadis itu memiliki kecantikan sempurna, jika tidak ada laki-laki yang bakal menjadi cermin bagi kecantikannya? Siapa yang percaya ketampanan laki-laki akan bermakna jika tidak ada perempuan yang bakal menilainya? Apakah kecantikan dan keelokan Laila? Laila itu nama lengkapnya Laila Al-Amiriyah, yang wafat 688 Hijriah, kekasih dari Qais atau dikenal juga Majnun. Laila Majnun, sebuah cerita masyhur, kisah cinta antara Qais dan Laila, di mana Qais itu menjadi gila gara-gara cinta Laila. Apakah kecantikan dan keelokan Laila bisa dibuktikan jika tidak mampu memikat dan membuat laki-laki tergila-gila? Apakah kecantikan Shirin dapat bersinar gemerlap seandainya tidak dipantulkan oleh mahkota Husro dan kekuasaannya? Shirin juga sama, itu Shirin dan Husro, cerita cinta yang terkenal di Persia dan Turki, menceritakan kisah cinta Raja Sasan, yakni Husro, dengan istrinya Shirin. Apakah kecantikan Shirin dapat bersinar gemerlap seandainya tidak dipantulkan oleh mahkota Husro dan kekuasaannya?
Apakah kita pernah mendengar bunga-bunga tertarik pada bunga-bunga yang lain? Atau burung bulbul bernyanyi di atas sarang burung bulbul yang lain? Tidak, Tuan Putri. Tidak, Tuan Putri. Apa yang Tuan Putri ceritakan itu hanya angan-angan, khayalan atau mimpi. Janganlah lagi Tuan Putri merasa bingung. Percayalah. Zain menyela ucapan Hailana, tapi bukankah tadi kau bilang kau punya kemampuan magis untuk menyibak teka-teki dan segala sesuatu yang tersembunyi? Mengapa tidak kau gunakan? Atau jangan-jangan kekuatan magismu sudah pikun dan tidak bisa dimanfaatkan lagi? Cerita kami bukan khayalan, demi Allah. Semua itu kenyataan yang kami saksikan sendiri dengan mata kepala kami. Dan kasih kami kepada dua gadis itu sudah meresap ke dalam relung hati kami yang paling dalam. Kami tidak peduli lagi apakah dua gadis itu malaikat, setan, atau perempuan. Kami punya bukti kuat. Ini dua cincin yang kami lepaskan dari jari mereka sewaktu itu. Cincin-cincin inilah yang kami harapkan bisa membantu. Cincin-cincin inilah yang kami harapkan bisa membantu kami mencari tahu siapa kedua gadis itu. Siti dan Zain mencopot cincin mereka dan menyerahkan kepada Hailana. Perempuan tua itu segera mengamati cincin-cincin itu, dibolak-baliknya dan diteliti bentuknya dengan seksama. Lalu digeleng-gelengkannya kepalanya. Sekarang hamba baru mengerti. Hamba sudah menemukan benang merah misteri Tuan Putri. Tapi hamba perlu waktu untuk menyingkap misteri itu. Biarkan cincin-cincin ini hamba pegang dulu. Keduanya mengabulkan permintaan Hailana dengan syarat cincin-cincin itu harus dijaga baik-baik dan dirahasiakan dari siapapun. Perempuan tua itu bergegas pergi setelah diberi setumpuk uang. Siti dan Zain berjanji akan memberikan tambahan jika Hailana berhasil melaksanakan tugasnya. Beberapa saat kemudian Hailana sampai di rumah seorang dukun di pedalaman jazirah. Dukun ini sudah renta dan menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk menggeluti ilmu bintang dan ilmu hitung. Perempuan tua langsung duduk dan memberinya beberapa keping uang dinar. Aku punya dua anak yatim, keduanya satu-satunya harta yang masih tersisa dalam hidupku. Suatu hari mereka berdua keluar bersama orang-orang ke alun-alun di pesta musim semi. Keadaan mereka baik-baik saja, tapi ketika senja datang, keduanya kembali ke rumah dalam keadaan kusut. Pakaian mereka tercabik-cabik, mereka linglung dan tidak sadar. Seolah-olah kerasukan. Sampai saat ini keadaan keduanya masih tetap aneh. Aku sendiri tidak paham mengapa. Aku datang ke sini membawa dua cincin milik mereka berdua. Aku belum pernah melihat cincin-cincin seperti ini sebelumnya. Menurut hematku, di dalam cincin-cincin ini terdapat misteri yang merasuk ke dalam akal sehat kedua anakku hingga mereka berdua seperti kerasukan. Tolong jelaskan kepadaku musibah apa yang sebenarnya sedang menimpa mereka berdua. Apakah itu penyakit ayan atau anggur asmara dan rindu yang memabukkan? Atau bukan kedua-duanya? Itulah gambaran yang bisa kau berikan. Pada kedua cincin ini tersimpan misteri terpendam. Tugasmu adalah menguak misteri itu. Kau juga harus tunjukkan padaku siapa pemiliknya. Apakah keduanya malaikat yang bersemayam di langit, atau setan yang bersembunyi di bawah lapisan langit ketujuh, atau manusia biasa seperti kita yang berpijak di permukaan bumi? Dukun tua itu mengambil kedua cincin dan melemparkannya ke lembaran buku yang berisi angka-angka. Ia tampak sangat serius menghitung dan menyebut nomor-nomor tertentu. Sesekali ia terdiam dan merenung. Tiba-tiba ia mengangkat kepala. Ditatapnya perempuan tua dengan pandangan menyipit hingga tampak
keriput di sekitar matanya. Ia mengucap garang, "Mengapa kau harus berbohong dan menipuku, hai perempuan tua bangka? Kau bilang kedua anakmu yatim. Mengapa tidak jujur kau katakan kalau mereka adalah gadis-gadis yang tiada duanya? Mutiara yang tak ternilai harganya. Kau bilang mereka sakit ayan? Kesurupan dan gila. Mengapa kau tidak berterus terang kalau semuanya itu adalah sentuhan ruh dan ruh? Mengapa kau tidak berterus terang kalau semua itu adalah sentuhan ruh dengan ruh, ikatan hati dengan hati? Pemilik kedua cincin ini bukan malaikat di langit. Kedua setan dan bangsa jin, mereka berdua adalah pemuda yang menderita karena kehilangan hati sejak pesta awal. Mereka yang bersemayam di dalam diri dua gadis yang kau bilang. Mereka berdua adalah pemuda yang menderita karena kehilangan hati sejak pesta musim semi itu. Merekalah yang bersemayam di dalam diri dua gadis yang kau bilang anak-anakmu itu." Hailana menyela kaget. Jadi mereka berdua laki-laki, bukan perempuan?" "Ya," jawab dukun sambil menganggukkan kepala. Hailana mendekati dukun tua. "Aku ingin tahu dari kalangan mana mereka berdua. Bagaimana cara mengetahui mereka?" "Bisakah kau jelaskan kepadaku? Aku akan berikan apa saja yang kau mau jika kau bisa tunjukkan tempat tinggal mereka." "Aku tidak bisa. Semua yang kukatakan tadi itulah yang dapat kuketahui. Di luar itu aku hanya bisa menduga-duga. Tapi aku bisa tunjukkan satu cara yang mungkin dapat kau lakukan untuk mengetahui dan menemukan mereka." Dukun tua menjelaskan satu cara. Hailana tertarik dan memberikan sejumlah uang tambahan. Setelah berterima kasih, ia pun segera beranjak pergi.